Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Di sini saya akan membawakan materi seri session ya. Ini hanya berbagi informasi aja tentang role QA di dalam cyber security. Oke, mungkin bisa kita lanjut aja. Di sini apa saja yang ingin saya sampaikan. Di sini tuh ada topiknya itu tentang cyber security, lalu quality assurance, terus lalu kenapa QA atau quality engineer itu sangat penting di dalam cyber security. Yang berikutnya itu bagaimana proses QA dalam cyber security, terus apa perbedaan role-nya dan responsibility-nya QA dalam cyber security. Berikutnya apa itu cyber security? Cyber security itu adalah praktik atau rangkaian tindakan yang dirancang untuk melindungi sistem komputer atau jaringan perangkat lunak dan data dari ancaman, serangan atau akses yang tidak sah. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk menjaga kerahasiaan data perusahaan atau menjaga kerahasiaan data customer ya. Seperti kayak user yang mendaftar, mungkin data-data yang pribadi atau beberapa data itu yang belum ketutup, biasanya itu kadang di website itu suka kebaca. Lalu ya kurang lebih seperti itu, seperti kayak ketersediaan informasi itu serta untuk melindungi infrastruktur teknologi dari kerusakan atau pencurian. Lalu apa sih quality assurance itu? Ini mungkin teman-teman semua udah pada banyak yang tahu ya, udah pada paham. Jadi di sini tuh quality assurance itu adalah proses dan praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa produk yang kita buat ini atau produk yang dibuat oleh Kompas sendiri itu jadi ketika produk itu sampai ke user itu, jadi produknya itu enak dilihat gitu. Jadi dari segi experience-nya, segi apa, desain atau apanya seperti itu. Jadi untuk menjaga kualitas-kualitas yang produk yang di-develop itu. Oke, oke, saya lanjut aja. Terus ada apa sih jenis-jenis serangan cyber security? Yang pertama itu ada serangan phishing attack, lalu ada serangan DOS atau DDoS, lalu ada phishing attack, ada virus, terus malware attack, lalu ada SQL injection attack, terus lalu ada man in the middle attack, lalu password attack, brute force attack, sama spyware keyloggers. Sama satu lagi ada cross-site scripting atau XOS. Di sini saya tidak akan menjelaskan semua, mungkin ada beberapa yang saya jelaskan. Yang pertama itu phishing attack. Apa sih phishing attack itu? Phishing attack itu adalah jenis serangan cyber di mana penyerang mencoba untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi, data keuangan, atau informasi pribadi. Dengan cara menipu korban agar mengungkapkan informasi ini secara sukarela. Serangan phishing ini sering kali melibatkan upaya untuk membuat korban percaya bahwa mereka berurusan dengan entitas terpercaya, seperti sebuah perusahaan layanan atau organisasi yang sah. Sementara sebenarnya mereka sedang berinteraksi dengan penipu. Jadi ada apa aja sih bentuk-bentuk serangan phishing yang umum? Yaitu pertama itu ada email phishing, lalu ada spear phishing, lalu ada smishing phishing atau SMS phishing. Email phishing itu biasanya contohnya jadi email-email yang dikirim ke kita gitu atau ke email domain perusahaan kita. Biasanya saya pernah mendapati dulu, jadi ada email mengatasnamakan perusahaan bahwa saya disuruh mengubah akun saya gitu karena sudah lama gitu. Ternyata ada beberapa user itu mengubah, ternyata itu sebenarnya itu bukan resmi dari perusahaan melainkan dari seorang penipu. Jadi akhirnya data-data email tersebut itu akhirnya kebuka oleh seorang penipu gitu. Lalu spear phishing ini jadi ini sama, jadi ini variasi dari email phishing, sebenarnya menargetkan individu atau kelompok gitu ya. Untuk SMS phishing ini biasanya contohnya itu seperti kayak SMS di mana dia sama menyerupai provider atau apa layanan-layanan gitu yang ada ya. Jadi dia mengirimkan kayak sejumlah kayak promo atau suruh klaim ataupun seperti itu ya. Jadi kayak gitu tuh ternyata
walaupun nomornya itu menyerupai asli, ternyata itu penipuan. Jadi banyak korban itu dia akhirnya kehilangan uangnya gitu ya, seperti itu. Lalu berikutnya ini DOS atau DDoS. Jadi DOS ini adalah serangan yang melibatkan pengiriman lalu lintas yang sangat besar atau permintaan berulang ke sebuah layanan atau server dengan tujuannya melampaui kapasitasnya, sehingga membuat layanan tersebut itu menjadi tidak responsif atau bahkan crash. Berikutnya itu ada DDoS, Distributed Denial of Service. Jadi, serangan DDoS ini melibatkan pengguna banyak komputer yang terinfeksi atau kompromi botnet gitu ya, untuk melancarkan serangan. Penyerangan mengkoordinasi serangan dari berbagai lokasi yang tersebar, sehingga dapat menghasilkan lalu lintas jauh lebih besar daripada serangan DDoS biasa. Oke, berikutnya ini ada phishing attack. Ya, phishing attack ini jadi voice phishing. Jadi yang merujuk pada serangan cyber di mana penyerang menggunakan telepon atau panggilan suara untuk memperoleh informasi sensitif atau data pribadi dari korban. Tujuan utama dari ini adalah untuk mendapatkan informasi seperti kartu kredit, rekening bank, kata sandi, nomor rahasia atau data pribadi lainnya. Ya, cara serangan itu biasanya dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu pemalsuan identitas, penggunaan taktik tekanan emosional, lalu manipulasi dan tipuan. Lalu ada juga panggilan berbasis automasi. Lalu ada panggilan yang menyerupai dia terlihat asli. Oke, berikutnya ada uh, phishing attack. Jadi selanjutnya itu untuk melindungi. Bagaimana cara untuk melindungi diri dari serangan phishing? Jadi pertama itu kita melakukan verifikasi identitas. Jadi ketika kita menerima panggilan kita jangan percaya dulu. Mungkin kayak kita bisa jawab seperlunya. Nanti kalau apa untuk berikutnya mungkin kayak kita bisa beri waktu. Nanti kalau udah benar mungkin bisa kita hubungi lagi gitu ya. Atau kalau tidak ingin berlama-lama, mungkin kita jangan terkecoh oleh pertanyaan yang diberikan oleh si penelpon ini. Mungkin kita bisa jawab dengan berhati-hati gitu. Terus seperti ini ya, ini sama dia. Jadi kita harus berhati-hati terhadap tekanan emosional. Jadi berhati-hati terhadap tekanan emosional ini biasanya itu kayak si penelpon ini dia tiba-tiba nelpon dan mengabarkan dia lagi di jalan ya, di jalan atau di rumah sakit bahwa keluarga kita atau apa rekan kita itu mengalami kecelakaan gitu. Nah, ini kita juga, misalkan kita dalam posisi lagi capek atau kerjaan lagi padat gitu, kita lagi pusing, tiba-tiba kita dikabarkan bahwa kerabat kita masuk rumah sakit gitu. Nah, biasanya nih kayak gini tuh udah langsung pikiran udah kemana-mana. Nah, di sini itu kita harus tetap emosi kita jangan terburu-buru gitu. Jadi kita bisa jawab seperlunya, lalu selanjutnya itu kita bisa menghubungi kerabat kita seperti itu. Yang berikut itu jangan memberikan informasi data pribadi, lalu verifikasi transaksi ini juga eh, tak kalah penting, ini juga harus kita jaga. Lalu seperti ini jangan klik tautan atau nomor dalam panggilan. Ya, yang tautan ini yang banyak sering terjadi ya, yang kita alami kayak seperti di WhatsApp. Jadi banyak orang mengirimi undangan ya dalam bentuk .apk atau paket. Jadi paket itu sudah dikirim, tapi katanya gambar itu dia belakangnya itu ada extension itu .apk ya. Jadi ternyata di situ tuh modus pencurian untuk memasuki atau memberikan virus terhadap HP kita. Lalu ini kita harus periksa identitas penelpon, lalu kita mengedukasi diri gitu. Jadi kita harus mengedukasi diri kita, jangan sampai terkecoh oleh serang-serangan seperti itu. Oke, berikutnya ini ada viruses. Jadi virus ini adalah jenis perangkat lunak yang berbahaya yang dirancang untuk menginfeksi komputer-komputer ya, atau sistem yang ada di perusahaan. Seperti virus biologis atau virus komputer juga menyebar dengan cara menginfeksi program atau file lain, dan mereka dapat merusak atau merusak fungsionalitas komputer atau sistem yang terinfeksi. Jadi berikut ini beberapa ciri khas virus komputer. Jadi ada keinfeksi, jadi menginfeksi infeksi file-file atau program
yang menyisipkan kode berbahaya ke dalamnya. Berikutnya itu ada replikasi, ini cenderung memiliki kemampuan untuk mengandalkan diri sendiri. Mereka dapat menyebarkan salinan mereka sendiri ke berbagai file. Lalu penyebaran, jadi dia melakukan penyebaran ini berbagai cara melalui file yang dibagikan, terus lampiran email dengan file-file yang berisi ternyata itu virus, lalu kerusakan ya. Jadi kerusakan ini virus dapat merusak fungsionalitas sistem. Ini bisa berupa menghapus atau merusak file ya. Lalu ada aktivasi, biasanya virus ini biasanya diatur untuk diaktifkan pada waktu tertentu atau ketika suatu kondisi terpenuhi. Ini biasanya berarti virus aktif ketika program atau sistem itu dijalankan. Oke, berikutnya itu ada malware attack ya. Jadi malware attack ini adalah serangan cyber di mana perangkat lunak berbahaya atau malware disisipkan ke dalam sistem komputer atau jaringan dengan tujuan merusak gitu, mencuri informasi atau mengganggu operasi normal. Istilah malware ini merupakan singkatan dari malicious software atau perangkat lunak yang berbahaya dan mencakup beberapa jenis perangkat lunak yang dirancang untuk menyebabkan kerusakan atau mengambil keuntungan secara ilegal. Ya, berikutnya ini ada jenis-jenis umum malware attack, meliputi itu ada virus, ada worm, lalu itu ada trojan, ada ransomware, lalu ada spyware ya. Oke, ini bisa lanjut. Ya, berikutnya ini ada SQL injection. SQL injection attack ini adalah serangan SQL ya, jenis serangan cyber yang terjadi ketika penyerang itu menyisipkan atau menginjeksi kode SQL berbahaya ke dalam input yang diterima oleh aplikasi web atau sistem yang berinteraksi dengan basis data. Tujuannya adalah untuk memanipulasi atau mengeksploitasi basis data yang mendasari dengan cara yang tidak sah. Serangan SQL injection ini biasanya terjadi ketika aplikasi web tidak memvalidasi atau membersihkan input yang diterima dari pengguna dengan benar sebelum menggunakan dalam perintah SQL. Akibatnya penyerang dapat manipulasi perintah SQL yang dijalankan oleh aplikasi yang dapat melibatkan akses tidak sah ke basis data, pencurian informasi sensitif, perubahan atau penghapusan data, bahkan mengambil alih kontrol aplikasi. Ya, berikutnya, kenapa quality assurance itu sangat penting dalam cyber security. Jadi, jaminan seorang QA itu sangat penting dalam keamanan cyber itu karena membantu memastikan bahwa sistem aplikasi dan layanan yang digunakan dalam lingkungan digital telah dirancang, dikembangkan, dan diimplementasikan dengan standar tertinggi dalam hal keamanan. Keamanan cyber bukan hanya tentang menghindari serangan atau insiden yang terjadi, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon serangan dengan cepat dan efektif. Inilah mengapa jaminan kualitas memiliki peran sentral dalam menjaga ekosistem digital yang secara aman. Jadi untuk mencegahnya itu kita mencegah serangan awal dengan menjalankan tes keamanan selama proses pengembangan sebelum aplikasi tersebut uh, di launch ya, di upload ke production atau di upload ke Play Store atau iOS gitu. Terus melindungi data dan informasi sensitif, lalu mengurangi risiko keuangan dan reputasi. Lalu mendukung kepatuhan ya. Jadi banyak regulasi standar keamanan yang haruskan organisasi untuk menjalankan pengujian keamanan dan memastikan bahwa sistem mereka aman untuk digunakan. Lalu berikutnya, bagaimana sih proses QA dalam cybersecurity ini? Jadi untuk prosesnya itu sama seperti kayak kita ya pada umumnya sebagai QA, itu kita pertama itu melakukan requirement gathering dulu, lalu testing on validation, documentation, lalu maintenance sama continuous monitoring. Requirement gathering ini di sini kita akan mengumpulkan semua syarat-syarat ya untuk melakukan proses ya. Ini pada dasarnya seperti membuat daftar periksa semua informasi ya. Jadi seperti kayak test case ya. Jadi untuk fitur-fitur ya celah-celahnya di mana akan user itu mengalami kesulitan atau mengalami hal-hal yang dapat dibobol ya, seperti itu. Jadi berikutnya itu ada testing and validation. Jadi pengujian ini bagian terpenting ya dari proses QA, di mana beberapa jenis pengujian itu dilakukan termasuk pengujian fungsional, pengujian kompatibilitas, pengujian kinerja, dan semua jenis pengujian lainnya yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah keamanan.
Berikutnya itu ada documentation. Jadi documentation ini, jadi setelah kita melakukan testing, jadi kita melakukan dokumentasi untuk, memberikan ya, hasil-hasil dari, testing kita itu seperti apa gitu, apakah ada hal-hal yang janggal atau gimana. Jadi setelah proses dokumentasi ini kita udah selesai lakukan, kita akan melakukan maintenance ya. Jadi kita akan melakukan maintenance ini, jadi, melakukan beberapa pembaruan untuk mengatasi kerentanan. Kita tidak dapat membangun sistem yang benar-benar aman, jadi kita harus, menjaga keamanan sistem dengan menjaga tetap mutakhir dan terus memelihara serta meningkatkannya. Lalu, berikutnya continuous monitoring. Jadi, di sini ini, kenapa kita melakukan continuous monitoring, karena kita tidak dapat, membangun sistem yang benar-benar aman 100% ya. Jadi, kita harus, memantaunya dan memastikan bahwa data-data pelanggan kita itu, terlindungi dari segala bentuk, ancaman baru ya. Jadi dilakukan dengan menerapkan berbagai tindakan keamanan seperti membatasi API, menyiapkan firewall, dan lain-lain. Jadi proses ini bersifat siklik, artinya sistem ditingkatkan dari waktu ke waktu. Hal ini membuat aplikasi kita aman dan up to date. Ya, ini, perbedaannya atau, responsibility-nya QA dalam cyber ya. Jadi, dalam konteks keamanan cyber, QA itu memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa sistem aplikasi dan layanan yang digunakan dalam lingkungan digital telah dirancang, dikembangkan, dan diimplementasi dengan standar keamanan tinggi. Berikut beberapa peran dan tanggung jawab QA. Jadi, pertama itu ada pengujian keamanan aplikasi. Jadi, yaitu peran dalam menjalankan pengujian ya, keamanan yang mencukupi uji penetrasi, analisis kerentanan, dan skenario serangan untuk mengidentifikasi kerentanan potensial dalam aplikasi. Ya, berikutnya itu ada verifikasi keamanan perangkat lunak. Jadi, QA itu mengecek dan memastikan bahwa aplikasi ini, sudah aman ya dari segala bentuk penyerangan atau, yang lainnya. Terus penilaian keamanan desain, lalu pemantauan dan pemeliharaan keamanan. Berikutnya, kesimpulannya itu, kemampuan untuk menguasai ilmu cybersecurity ini sangat penting ya bagi seorang QA. Jadi, dalam dunia teknologi itu. Jadi, beberapa alasan kenapa QA itu perlu memiliki pemahaman baik tentang keamanan cyber. Jadi yang pertama itu kita harus, mengetahui pemahaman mendalam tentang resiko, jadi resiko-resiko apa aja yang terjadi, lalu, keamanan terintegrasi, lalu perlindungan data pengguna, lalu kerjasama tim yang baik, sama kita harus mengurangi resiko. Ya, berikutnya, ini ada sedikit, warning ya. Ingatlah bahwa penyerang selalu mencari cara baru untuk manipulasi dan mencuri informasi. Oleh karena itu, selalu berhati-hati dan bijak dalam respon panggilan telepon yang meminta informasi pribadi atau keuangan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Hey,